Cek. Oke, selamat berjumpa para penggiat papan seluncur di seluruh jagat raya. Mantap. Kemerosotan ekonomi sudah mulai dan kesenjangan pendidikan sudah pada fase menurun. Akhirnya solusi kami adalah papan seluncur. Nah, kita kedatangan seorang narasumber. Ada Saudara Inong. Selamat berjumpa Saudara Inong. Halo. Halo ya. Buka aja nggak apa-apa kalau ngomong. Buka aja ini. Aman, Buka ya? aman. Ya aman. Siap. Siap. Oke, biar bisa kita ngobrol. Oke. Nong. Nah, saya mau beberapa pertanyaan karena ini nyambung banget sama pergerakan Anda saat ini. Melangit, membumi, asik, dan papan seluncur. Saya mau menanyakan apa hubungannya ini antara skateboard sama ketuhanan, sama surga neraka, pastilah Wih, kesana. mantap, Karena ini manusia kegiatan kadang, Inong saat ini pergerakan ada di sana. Silakan. Nggak ada bedanya papan skateboard sama kegiatan-kegiatan yang lain. Skateboarding juga ya segitu juga lah, nggak terlalu jauh berbeda. Bisa dibawa ke menjerumuskan atau bisa dibawa ke kemaslahatan. Begitu. Terus Itu udah jawaban. kamari masa panjang jawabannya. Tapi kan mungkin orang juga mencernanya anjir ngomong naon sih maksudnya eta hubunganna jeung main skate mah main skate we katanya kan gitu ya. Tapi kan ada nilai lebih yang mungkin orang belum mengerti dari apa yang kita lakukan juga tentang semacam ini. Main skateboard tapi begini gitu kalau ngelihat Inong. Kemarin saya baru bikin postingan yang mengangkat tentang Zaidar. Apa itu? Zaidar, anaknya anak Idan. budak kecil teh. Anaknya Idan. Anaknya Ya. Idan, umur 11 tahun. Dia mainnya jagoan. Kelihatannya setelah postingan itu teh banyak tuh komen-komen orang tua yang aduh pengen dong anak saya kayak dia, aduh pengen dong anak saya kayak dia gitu ya. Nah dari situ ternyata ini salah satu contoh skateboarding dibawa kemana dan impactnya apa ketika skateboarding dibawakan seperti cara Zaidar dikemas, itu jadi banyak orang tua yang pengen anaknya seperti Zaidar karena si skateboarding ini dia punya sisi sihir kalau istilah saya ya. Dia mudah mempesona buat orang, dia jadi daya tarik buat orang awam khususnya, bisa gitu, bisa ngapung, bisa muter, ketika dia jadi punya sesuatu yang menarik, dia jadi sesuatu yang keren, apapun yang dibawa oleh dia di sini skateboarding, culture-nya, attitude-nya itu akan sangat mudah ditiru terutama sama anak-anak dan anak muda. Apakah itu tidak mengkhianati roots dari skateboardnya sendiri, Nong? Yang mana teh? Ya ketika kayak Anda lah mengemas papan seluncur dan keimanan gitu. Karena banyak orang juga yang tidak sepaham ya menganggap itu naon sih lah meni skateboard mah kan kieu gitunya nyembah getih misalnya. Gimana itu? Karena buat saya root skateboard nggak itu. Buat saya skateboard adalah papan kayu dikasih roda. Coba bayangin kalau skateboard tanpa ada masukan dari media apapun. Nih, Kadal bawa skateboard ke si bolang yang ada di Irian, kasih aja. Kira-kira dia ngapain? Bisa jadi dia berinteraksi semaunya dia. Dipakai buat tidur lah, kayak pedal surfing, dipakai talenan meren, dipakai buat dorong-dorong temennya. Itu eksplorasi sebebas-bebasnya skateboarding. Apakah attitude-nya jadi kayak sama tracer? Enggak kan? Roots-nya di mana? Nah, jadi kalau kita lihat ke kasus itu, berarti roots skateboarding yang mana? Dan skateboarding mah cuma papan beroda. Nah, Itu aja ya. iya. Jadi akarnya mah itu pemirsa. Adapun kalau tadi yang dibawain sama racer dan macam-macam itu kan udah mereka yang ngisi. Kalau kita ngisi juga boleh dong. Ya, jadi kalau dia hanya sebagai kertas putih yang nantinya akan siapa yang ngisinya. Skateboarding nih kertas putih nih. Dia bisa digambar yang hitam atau bisa digambar yang kuning ceria, itu terserah kita.
karena dia media ekspresi. Menarik pemirsa di rumah. Buat saya ya, Betul. bangga manusia kadal. Tagline pertama adalah kita sedang menuju fase kesenjangan pendidikan. Hah? Karena dari itu. Jol ke pendidikan kumaha ya. Betul. Ini kan maksudnya gini. Sesuai tagline kami di depan bahwa sekarang ini kan ekonomi merosot. Kesenjangan pendidikan tuh sudah pada fase turun karena anak-anak nggak sekolah kan, nggak apapun gitu, sekolah dari rumah apa motoriknya terganggu. Makanya kami selalu bilang solusi kami adalah papan seluncur. Dari papan seluncur itu makanya saya datangkan Inong. Ternyata banyak sekali wawasan yang orang mungkin belum tahu bahwa main skateboard man gitu-gitu kan, ternyata dalam kan ya. Kalau yang Inong mau didalemin bisa. Ada fase keimanan di sana, ada fase surga dan neraka pemirsa. Dari skateboard aja kita bisa dapat itu semua. Fase olahraga, motorik. Itu istilah kadal, ada fase surga neraka. Saya mah nggak bilang begitu ya. Ya nggak apa-apa. Kan kami sesarkas itulah. Oh siap. Nah, boleh dong tahu. Karena saya mengenal Anda dari dulu sudah mulai pergerakan ya. Saya nggak ngomongin surga neraka sekarang. Oh siap. Ada orang yang lupa dari seorang Inong. Dia adalah seorang build the city ya. Di balik itu semua fasilitas tempat bermain papan seluncur itu ternyata beliau ikut berkontribusi pemirsa. Ceritakan tentang build the city Inong. Build the city. Yes. Build the city. Apa ini ada hubungannya lagi sama surga neraka juga atau Build the City ada tahun 2000, akarnya mah akhir 2005 lah. Itu bibit-bibitnya Build the City. Pertama kali bikin itu di viaduk, dia hanya nempelin besi siku di apa? trotoar? Ya, di bench lah. Di pagar potnya buatan Pemda. Yang kalau kita langsung grind bakal hancur, jadi harus ditanemin dulu besi siku biar lebih aman. Nah cuman belum pakai nama Build the City, baru dibikin jadi Build the City itu awal 2007. Project pertamanya handrail Pajajaran. Dari situ Yang dicolong sama tukang kindau ya? Iya betul. Iya diragaji saya. Iya. Nah project pertamanya itu handrail Pajajaran, keduanya curbs di Cikapayang. Selanjutnya ada tempat sampah, ada macam-macam lah ya. Nah itu dibikin karena lagi street skateboarding kalau menurut saya cukup lesu. Dan buat saya sendiri yang senang main di outdoor, apalagi di cuaca yang lagi cakung, lagi cerah, aduh greget pengen main gitu kan. Lagi tapi rana lewat ya. nah ketika greget pengen main ya pengen lah mainin obstacle grind, slide, drop in atau rail, ya kebutuhan skateboarding lah, manual segala macam. Cuman semua itu belum cukup memadai yang ada di street kita saat itu. Nah akhirnya untuk bisa memenuhi obstacle itu ya bikin sendiri. Tapi bikinnya karena di ruang publik dan itu bukan hak kita, makanya nyamar pakai baju pekerja biar lebih aman lah kalau ada yang nanyain, ada yang nyamperin ini lagi ngapain, lagi ngerjain pekerjaan proyek pemerintah, makanya dia nyamar. Terus si obstacle-nya juga nyamar, nggak kayak obstacle skate pada umumnya yang langsung kelihatan itu untuk skateboard. Enggak, ini dibikin itu kelihatannya tempat sampah. Jadi dari kacamata umum itu tempat sampah, dari kacamata komunitas terutama skate itu jadi obstacle yang bisa di grind, slide, manual dan seterusnya lah. Itu awal mulanya Build the City. Itu fase belum mencapai ke sana ya? Ke sana teh kemana? Surga neraka. Surga neraka. Sama kegeda. Wow. Itu lebih menarik dong sebenarnya. Saya gali dari Anda tuh tentang Mungkin itu. Maksudnya apa hubungannya sama pergerakan sekarang. Betul, kali ya. Nah, gitu. jadi kalau dihubungin ke situ itu Build the City berhenti 2009 kalau nggak salah. Karena apa? Karena ada Ustadz masuk atau gimana? Belum. Masih jauh gitu ke fase itu. Terakhir proyek halte bis yang di BNI
Itu satu-satunya build di situ yang nggak ada dokumentasinya, videonya hilang. Aduh, padahal bagus itu ya. Itu juga 2 kali benerin ya. 2 kali benerin. Iya, ada 2 asalnya kali Banks, model. ya. Tadinya buat Slappy tabrak gitu kan. Terus jadi cuman curve biasa aja. Mungkin asalnya musola jadi masjid ya gitu. Enggak ya? Nah, jadi kadinya. Ada di dia. Nah, sebenarnya kan cita-citanya pengen punya tempat main. Dalam bentuk besarnya ya park lah. Kalaupun bukan disebut skatepark, ya taman publik yang skateable gitu. Cita-citanya pengen bisa bikin itu. Tapi belum bisa, ya diisi dulu dengan Build the City, dibikin eksterior kota yang skateable. Itu buat tempat main, tapi harapannya tetap punya park walaupun bukan skatepark. Tapi ya sekarang kita lebih umum nyebutnya youth park, di mana semua elemen anak muda bisa main di situ. Nah, seingat saya semenjak TL tutup 97, kita selalu berusaha untuk minta sama pemerintah tolong bikinin tempat. Ini nyambung nih sama kenapa ada Build the City. Nah, minta bikinin tempat dengan argumen, Pak support kami karena kami ada dan banyak. Dulu Support skateboard maksudnya, bukan support anak muda ya. Support skateboard karena kami ada dan banyak nih, lihat kami. Tapi kurang dilihat. Mungkin karena memang kalau kita sadari skateboarder sebenarnya sedikit. Kalau saya jadi orang pemerintah punya uang untuk mensupport anak muda, dibandingin saya bikinin skatepark, mungkin saya lebih pilih bikinin lapang futsal. Karena kalau mau ngomongin data, pemain skateboard sama pemain bola banyakan mana? Nah, kalau dengan alasannya kami banyak, ternyata enggak juga. Kalau kita lihat skateboarding day, setahu saya 2018 apa 2016 ya, skateboarding day Bandung aja itu enggak lebih dari 2.500 orang. Berarti kalau mau ngomongin statistik, argumen kita kurang kuat kalau kita bilang kita banyak dan support kita. Nah, udah gitu makin kesini skateboarding di sisi intern kita aja semakin berkembang menurut kita kan. Nah, mulai masuk ke ranah mainstream, bukan lagi di underground. Skateboarding mulai masuk ke kejuaraan yang bukan di scene skateboarding, kejuaraan yang udah mulai masuk ke ranah apalah Asian Game kemarin, ada Pevi, ada Sanggu. Nah, bawa narasi baru nih, Pak, bikinin dong tempat kita main karena kita menyumbangkan prestasi. Nah, apakah itu didengar? Cukup didengar, tapi kelihatannya masih belum sampai bikin action. Karena mungkin kalau dibandingkan sama yang lain, banyak yang lebih layak untuk di support, apalagi kalau dananya cuma segitu-gitunya. Ketika dananya cuma segitu-segitunya, mungkin ketika pemerintah harus menentukan prioritas, kan segitu-segitunya nih ya. Ketika ada prioritas skateboarding dulu atau bulu tangkis dulu atau bola dulu, ya mungkin akan yang lain dulu daripada skateboarding. Karena skateboarding belum prioritas. Karena kita juga belum bisa menunjukkan hal lebih dari skateboarding. Mungkin kelebihan skateboarding bukan di prestasi lapangannya, tapi di culture-nya, tapi efek industrinya, efek psikologi ke anak-anaknya, itunya yang belum nyampe mungkin ke mereka. Efek pendidikannya efek harus pendidikan kita non formalnya gitu kan. Sana tetap nah, itu yang mungkin belum nyampe dan kita belum bisa ngomongnya mungkin. Nah, terus singkat cerita 2015 bareng sama Ustadz Hanan ada gerakan yang mungkin Kadal juga tahu namanya SIF. Ya. Nah, di situ sering kita bawa unsur-unsur skateboarding, nyambung sama yang pertama yang kasus Zaidar, nanti kita bahas lagi ya. Nah, di situ salah satu adegan puncaknya gerakan si SIF ini event ngabuburit itu di mana anak muda bukan hanya skateboarder ngumpul menuju buka puasa. Bareng kita main, terus ngabuburit lah istilahnya ya. Terus pas azan maghrib kita buka puasa bareng, sholat bareng, taraweh segala macam.
diakhiri dengan ada nyanyi-nyanyi lagu nasional bareng bubar. Nah, lagu nasionalnya yang apa? Indonesia Raya Indonesia apa? Raya ada macam-macam lah. Macam-macam. Indonesia Menginginkan cipta. Enggak nyampe sana. Enggak sampai sana. Tergantung momen lah ya. Siap. Nah, entah gimana mungkin nyampe ke pemerintah. Mereka lihat, wah, anak muda sampai 20 ribuan lebih ngumpul di lapangan. Mereka dengan berbagai macam latar belakang, ada skateboarder, ada anak motor, ada anak parkour, kita lebih umum nyebutnya street culture lah ya. Yang mungkin secara looks mungkin dari pandangan pemerintah kayak biasanya agak susah diajak untuk ke arah-arah religi misalnya ya, nah gitu. Ketuhanan lah ya. Ke neraka dan surga. Itu di momen itu bisa, dan di situ pemerintah ngelihat, wah, kok bisa gini ya kalian? Kok kalian bisa ngumpul bareng, main bareng, seru-seruan, asik-asikan, tapi ada sholat barengnya juga, terus tarawih bareng segala macam lah. Dari situ terbukalah hubungan dengan pemerintah, khususnya pemerintah Bandung yang saat itu nggak tahu, mungkin sampai sekarang yang saya tahu punya tagline Bandung Kota Religi kalau nggak salah. Nah, itu jadi dilirik lah si gerakan ini. Terus terjadi audiensi yang singkatnya, kalian butuh disupport apa? Setelah kita bukan menunjukkan, mereka yang melihat sendiri sebenarnya. Mereka datang dengan kalian butuh disupport apa? Mungkin dianggapnya ini bagian dari edukasi remaja, edukasi anak muda yang selaras dengan misi Bandung, yaitu Bandung Kota Religi. Nah, dari situ kita menyampaikan untuk kita butuh tempat untuk kita bisa berkegiatan seperti yang Bapak lihat di video itu, tapi bukan hanya dalam bentuk event yang tahunan kayak ngabuburit kan setahun sekali. Kita butuh kegiatan ini terakomodir dalam bentuk daily, harian, di mana anak-anak muda bisa main bareng, terus ya buat ngumpul bareng lah. Di situ awalnya kita minta izinkan kami bikin tempat seperti itu di sebelah Masjid Al-Latif. Nah, waktu itu kita nggak minta dana juga dari pemerintah karena kita fundraising bareng rumah zakat waktu itu. Nah, itu dari pihak kota sebenarnya mengizinkan, bahkan mensupport, tapi karena memang Al-Latif ini masjid komplek ya, dan itu mungkin kurang pas untuk buat ruang publik yang bisa mengundang banyak keramaian, terparkirnya di mana segala macam, akhirnya warga pun keberatan. Nah, akhirnya rencana itu gagal, tapi berbuah di tempat lain. Nah, Pemkot pun akhirnya oke, kalau gitu untuk bisa terrealisasi kami punya aset nih, beberapa tanah Pemkot, mana yang menurut kamu cocok untuk konsep ini. Konsep ini tuh konsep tempat main youth park yang ada masjidnya gitu kan. Setelah lihat-lihat tanah, salah satunya ada tanah yang di samping Homing, di samping Saritem. Oh, Saritem. Ada tanah gede di samping Saritem. Pas kudu nama di sana. Terus ada juga di Tegalega, ada macam-macam lah. Akhirnya pilihannya jatuh di Taman Pramuka karena dia ada di center, terus teduh juga, dan ada bagian perkerasan yang memang sudah keras. Jadi kita ketika ngebangun Taman Pramuka nggak nambah perkerasan, nggak makan tanah baru, tapi memang tanah yang udah keras di atasnya kita bangun. Nah, si Taman Pramuka ini awalnya konsepnya adalah masjid, dan halamannya itu ada parknya, ada fasilitas main anak mudanya. Jadi yang seperti sekarang, tapi yang sekarang teman-teman lihat itu belum 100%, belum sesuai konsep awal karena keburu pandemi dan segala macam lah. Gitu ceritanya. Jadi kesimpulannya ketika skateboarding dibawa ke pemerintah dengan narasi Pak support kami karena kami banyak, itu kurang relevan, kurang make sense buat pemerintah. Pas Pak support kami karena kami berprestasi, itu pun kurang, belum.
Tapi ketika Pak support kami karena kami bagian dari pembinaan anak muda, pendidikan tadi. Yes. Oh oke, kalau itu langsung turun. Jadi ketika kita bawa kepentingan lebih banyak, itu lebih turun bantuan gitu, lebih didengar lah. Apalagi ketika itu dibawa ke arah positif. Nah, ya kita juga ngalamin zaman skateboard rebel, skateboard lawan, skateboard itu ternyata nggak efektif. Kalau kita punya tujuan pengen punya tempat, apalagi dihubungkan ke situ gitu kan. Dan sebenarnya mah kalau saya rasa-rasa juga ya, main skateboard mah dari zamannya TL sampai sekarang main teh di fasilitas pemerintah ya. Taman Lalu Lintas, Tegalega, Ya. Balai Kota, di mana lagi? Di Penogoro, itu di Gedung Sate ya, monumen fasilitas pemerintah semuanya ya. Fasilitas umum. Fasilitas umum. Ya maksudnya ada pemerintah berkantor di sana gitu ya. Ya, iya. Kalaupun untuk ayo itu keras Ya, terhadap. ini saya ngomong konteks Bandung, nggak tahu kalau daerah lain. Soalnya kan kita lihat daerah lain mah, terutama Jakarta, pemerintahnya jor-joran bikinin. Tapi kita mah nggak tahu ya karena hidup di Bandung ya, tahunya mah. Ya. Jadi ini obrolan lingkup Bandung lah. Bandung. Ya nggak apa-apa, mau orang Jakarta atau orang Timor Leste dengar juga. Mudah-mudahan mengerti lah konsep kami. Siap. Oke, pemirsa, sangat erat kaitannya antara kemerosotan ekonomi atau istilahnya penurunan daya pendidikan di Indonesia teh. Solusi kami tetap skateboard karena apa? Seperti yang diceritakan tadi oleh Inong, kita banyak berbuat untuk pendidikan, untuk juga ekonomi. Yang ceritakan tadi ya, benar nggak? Iya. Ya adalah kontribusinya walaupun di belakang mah apa namanya masa bodoh, tapi Saya ini mah yang mau nanya. apa? Ini yang nonton ntar bingung hubungannya sama pendidikan teh maksudnya gimana, bridging dulu lah. Ceritanya gimana? Ya, jadi orang nu ngajelaskeun. Kumaha sih itu? Ya maksudnya begini pemirsa. Di saat Indonesia tidak punya solusi meningkatkan pendidikan di Indonesia atau istilahnya meningkatkan ekonomi di Indonesia, solusinya mandek. Nah, bisa hubungi kami. Kami punya solusi. Apa solusinya? Satu kata, papan seluncur. Lewat papan seluncur ini akan banyak pengembangan pendidikan yang emang mungkin alternatif lain dan lebih segar dibanding kurikulum sekolah yang sudah ada kan. Oh gitu. Betul nggak? Iya dong. Kalau menurut saya masih gulu olahraga saya waktu zaman saya gemuk tuh bisa lompat tapi nitah 12 keliling di Saparua. Manehna mah teh sanggup selama 12 menit, tapi kan maksudnya bukan itu. Tapi kesininya kan itu kan membosankan ya. Tapi dalam konsep papan seluncur, pendidikan itu bisa dibuat semenyenangkan mungkin. Menurut kami. Pendidikan agama juga ya, terbukti kan. Inong sendiri ngangkat pendidikan agama lewat papan seluncur secara tidak langsung pemirsa. Itu kan bisa oke gitu menurut aku. Zaman kita remaja, saya juga seneng ngelihat apa video-video skate luar gitu ya. Terus gimana mereka jago-jagonya, gimana mereka lifestyle-nya. Tapi kalau sampai yang kita lihat lah terutama biasanya di tracer sih, yang mereka main spotnya kehalangin sampai berantem sama orang tua, security-nya misalnya orang tua, banting-banting papan lah segala macam. Terus ada juga yang sambil mabok lah gitu ya, macam-macam lah. Pertama saya lihatnya wow, ini mantep nih gitu kan, waktu masih darah muda lah. Tapi sekarang ketika saya punya anak, terus anak saya udah mulai suka skate, mulai tertarik sama skateboarding, terus dia nontonnya tracer dan segala macam, saya mulai khawatir. Saya mah nggak mau anak saya nanti lewat skateboarding dengan influence-nya ke skateboarding, dia jadi ngelawan sama orang tua, dia jadi kasar, dia jadi nggak menghargai orang lain, nggak bisa berbagi di ruang publik. Saya mah khawatir punya anak kalau sampai gitu gara-gara skateboarding. Nah akhirnya
Saya pengen kalau anak saya main skateboard, ketika dia buka medsos, ketika dia pengen lihat YouTube skateboard, dia dapetin skateboard yang dibawakan dengan good influence. Nah, jadi anak saya bisa main skateboard dengan tenang, tapi nggak sampai attitude-nya seperti yang itu gitu. Nah, jadi kalau udah mikir ke anak, jadinya pengen menyuguhkan skateboarding yang Baik. positif. Jadi kalau tadi hubungannya sama pendidikan, mudah-mudahan dengan skateboard si anak jadi lebih kreatif, si anak jadi lebih pemberani, si anak jadi lebih bisa toleransi ketika dia berbagi di ruang publik, ketika dia di street, dia lebih menghargai kepentingan orang lain sebelum kepentingan dia. Itu kan part of akhlak skateboarding di street ya. Kembali lagi ke akhlak pemirsa. Nah, itu bisa kita tularkan ke adik-adik, ke anak-anak kalau kita punya contoh-contohnya atau idola-idolanya. Kalau dia idolanya cuma ke satu media, dia akan berkesimpulan kalau skateboarding itu seperti Tracer, seperti Zero misalnya gitu ya. Tapi ketika dia punya banyak pilihan, dia bisa melihat yang lain. Misalnya, oh skateboarding itu saya pengen kayak Zaidar, ya buat orang tua saya mah seneng. Siap Ustaz, saya mengerti Ustaz. Daripada ketika dia, oh saya skateboardingnya pengen kayak maaf misalnya siapa Ali Bolala zamannya gitu kan. Aduh, saya mah nggak mau anak saya kayak gitu. Buat saya oke lah, tapi buat anak jangan. Ini kan ngomongin pendidikan ya. Iya, kan maksud saya kan ke sana. Iya. Tapi kan bagaimanapun, jadi untuk saat ini kita punya alternatif kan. Alternatif, makanya saya bilang selalu, ketika masyarakat sudah mentok sama dunia pendidikan dan mungkin udah capek sama dunia pendidikan sekarang, alternatif pendidikan kami skateboard. Wah skateboard mah gitu-gitu. Oh ayah mungkin lagi. Iya. Saya suguhkan yang mungkin Anda punya konsep gitu ya. Iya ngomong ke surga neraka teh lah mana dah. Teh mana skateboard sama surga neraka. Nah nyambung kan kalau kita Nyambung. bisa bikin skateboarding jadi good influence buat anak-anak, ya mudah-mudahan Tapi jadi saya nggak salah kan ya temanya skateboard surga neraka, jadi mau pilih yang surga apa neraka? Ada dua benar tuh. Siap. orang mah tuh ngomong surga nerakanya tadi. Iya. Judul jauh. Tapi nyambung lah, nyambung. Nggak apa-apa. Ini namanya juga ya penekanan itu kan harus sejelas mungkin. Oke. Jadi orang teh nggak banyak basa-basi lah ya. Ngerti nggak? Oke. Iya kru kalau kari carekan goho sih kumaha. Balik itu dah lobat nu tinggalin ya Mas ame keceklan. Siap. Oke. Kembali lagi. Jadi cukup jelas ya karena pergerakan kami yang terbatas ini, tapi kami mencoba untuk maksimal mencurahkan segala tenaga, hati, dan kerelawanan kami untuk masyarakat lewat papan seluncur. Oke pemirsa, mungkin cukup sekian ya. Nah jong geus beres kumaha ieu teh. Acan. Teh ketang bebas. Nah, naon. Tuh nanti bingung nih nanya deh, apa dijawab orang menjelaskan bisa. Cukup ke orang. Cukup teker mana? Atau dek nanya sekalian. Kan kurang pananyaan cenah. Orang itu dah, iya nya nggak jelaskan aja juga ke pemerintah kota, kalau orang jadi rada nyanong itu benar oke sih. Orang tuh bisa membantah kan dia dek ngadalan. Sok atuh ngadalan sok. Aya celah ngadalan di belah mana Itu Mang? bisa panggil, euy kemari dah. Oke. Ada tambahan pemirsa, ini pertanyaan titipan dari langit ternyata termasuk Tuhan. Asik. Ini ada pertanyaan nih, nggak apa-apa. Skateboard dan lingkungan environmental teh lain lingkungan oke, nya environmental isu lah. Jadi isu papan seluncur dan isu lingkungan. Nah, itu pertanyaan bisa dihubungkan gitu. Nah, hubungan. Saya nyambung tadi hubungan. Iya lain pakarna. Aya orang pakarna. Hubungan. Ya
ini yang saya alamin mungkin ya yang berhubungan sama lingkungan. Salah satunya. Urang sakuduna Joni. Urang di lingkungan isu lingkungan urang. Monster Kresek dulu. Kenal enggak? Benar. Baiklah. Naon? Oh nyasok atuh. Kumaha teh anu nyari teh? Monster Kresek kumaha? Hah? Beda atuh eta nanya ke urang. Sok atuh saya heula. Sok atuh skateboard dan isu lingkungan. Skateboard dan isu lingkungan. Yang saya tahu. Besok skateboarding ini itu kunaon mana? Nahan serius. Cika naon sih? Apa eta jadi bukan orang nanya satu tema kadenya teh hubungan skateboard dan surga neraka. Kan pakar. Dia nanya hubungan skateboard sama isu lingkungan eta mah urang. Iya. Tapi meureun pendapat bisi Ibang apal. Oke. Yang saya tahu skateboard itu paling enak kalau mainnya di konkret. Semakin konkret, semakin solid, semakin enak, semakin ngepop. Mungkin pernah lah ngerasain gimana obstacle di wood atau park yang pakai kayu sama park yang full konkret. Pasti lebih enak full konkret lah. Iya betul. Secara dia lebih ngegleser, lebih ngegoloser, ya. Terus lebih ngepop juga kan. Betul. Terus perawatan segala macam juga lebih mudah ketika dari konkret. Umur lebih panjang. Tapi semakin konkret, semakin bermasalah dengan lingkungan, terutama penyerapan air. Nah makanya semampu mungkin kita konsultasi sama orang-orang yang memang expert di bidangnya. Makanya pas kemarin bikin pramuka itu gimana? Sejujurnya mah tetap ada rasa berdosa ketika bikin pengerasan. Iya kan? Maaf motong nih. Kebetulan air udah dipengpet dan sekarang tetap keluar. Ya seperti itulah ya. Nah makanya pas ngebangun pramuka dipilih lahan yang memang sudah keras, jadi kita nggak nambah-nambah dosa. Betul. Buat lingkungan, nggak nambah-nambah perkerasan. Nah terus sebenarnya ada lagi yang kayaknya agak jahat buat lingkungan dari skateboarding itu papan. Ya kita lihat buat kelas-kelas kita mungkin ya ganti papan setahun sekali udah enak lah ya. Tapi buat yang pro, buat yang mainnya sering itu kayaknya bisa sebulan atau 2 minggu sekali ganti. Yang kita tahu papan berbahan maple. Artinya logikanya apakah penebangan maple ini besar-besaran untuk industri skateboarding? Nah itu kan kalau mau dikejar ke situ menyedihkan juga buat lingkungan. Mulai mikir ke situ, mungkin sebenarnya industri bisa banget bikin papan yang lebih nggak ngabisin pohon, tapi mungkin dampaknya ke perputaran papan jadi lebih lama. Dari sisi bisnis atau ekonomi, ayolah kita ulik sisi itunya gitu. Nah, ini pertanyaan ada nih susulan. Ada yang bisa pengganti material buat gantiin papan yang sebelumnya gitu? Itu harus ditanyakan ke ahlinya. Cuman yang saya tahu ya Lukas Ensan bikin dari bambu. Bambu kan pohon juga. Iya, tapi bambu pertumbuhannya jauh lebih cepat daripada maple. Kalau maple bisa. Gitu ya, iya, kalau bambu mah kayak yang buat saya mah kayak nggak apa-apa mau ditebang sesering mungkin juga karena asal kita memperlakukan budidayanya karena dia tumbuhnya cepat. Memang dia diciptakan untuk dipakai. Kelihatannya seperti itu. Kalau dalam agama mah teteh aya naon kasebutnya? Manfaat. Oh, bukan kalau kayak makanan ternak gitu atau kayak misalnya kita tidak boleh membunuh harimau tapi boleh menternakan hewan ternak. Budidaya ya bisa dibudidayakan mungkin. Nah jadi dalam agama. Ente. Aing jadi orang terbawa kanu ya sih tema surga neraka ya fire-nya di dia selalu. Tapi tenang. Berarti kalau itu boleh ya kalau bambu itu ya. Bambu mah menurut para pakar perkayuan itu jenis kayu yang paling oke untuk dipakai dalam skala besar dan cepat. Atau itu hanya narasi saja biar mereka boleh gitu. Enggak juga sih, kayaknya emang cepat dia. Kalau nggak salah
coba di googling dia boleh dipanen nggak nyampe hitungan 2 tahun kalau nggak salah. Ya dibandingin sama pohon-pohon gede yang biasa dipakai buat skateboard mah kayaknya jauh lebih mending Jauh bambu. lebih itu ya. Belum lagi kalau mungkin di mix sama resin dan segala macam bisa lebih awet lagi, cuman penjualan jadi lambat, mungkin ke situ efeknya. Tapi kan yang setahu saya mah dulu teh ada waktu dari tahun 70-an juga sudah dibikin dari plastik, Len. Itu alasannya kenapa tuh? Nggak tahu ta. Cuman kalau Nyambung ke surga neraka mungkin si abus neraka sih kalau pakai kayu mah cenah. dibikin dari plastik, kalau di mix sama resin mungkin bisa keras, bisa lentur, bisa dapetin feel kayak papan sekarang lah. Oh gitu. Nggak tahu, belum ada yang riset juga sih. Saya mah bukan ahlinya gitu. Oh iya. Mungkin nanti next podcast sama Mr. Lucas Ensan. Ya salah ya pertanyaannya. Harus sama ahlinya. Siap. Oke. Udah ya ini berarti ya. Sugan. Karena udah cukup. Jadi kemana, ke surga? Ajakan atuh ke surga. Deket cenah mah deketnya surga gitu. neraka teh apa tuh? Di surga teh bisa nempuh ka neraka cenanya. Iya. Siap. Pemirsa. Kita akan akhiri saja langsung nih karena sudah Oh, ada satu banyak lagi, Cen. ngelantur. Satu lagi. Udah. Kayaknya wah. Geus lah. Kudu diasupkeun ya. Kacau gitu. Oke, kita ada Itu pertanyaan cenah, saja. ya. Oke. Mulai ke agama. Nah, anjir, abus ke agama. Soka dia sebagai pembisik. Siap sebagai pembisik. Oke. Agama aing kudu nanya naonnya ke agamanya. Long, ada yang pengen nanya nih, kenapa bikin shift? Nah, ini mah biar orang jelas, biar nggak gini banget nih, nggak jauh. Orang yang mungkin resep kainong tiba-tiba jadi geuleuh atau kumaha, coba baru. Tapi ante oge gitu. Ternyata orang nyieun ieu teh tah. Coba ceritain kenapa bikin Tah itu tipan itu. naon deui? Kan geus tadi ditanyakeun eta, heeh. Baiklah cerita sedikit lah biar podcastnya jadi 2,5 jam. Kadal. The manusia kadal brengsek. Manusia lengkap kadal ya. brengsek. Yes. Ngerasain enaknya skateboarding? Oh iya atuh. Oh, jelasnya. Terus terus- cedera ge hayang main. Misalnya kadal nemu apa nih? Wah, ada spot dengan transisi yang enakeun. Kami banget transisi harga naik. Itu biasanya langsung pengen ngajak siapa? Kawanan. Terus langsung pengen merasakan dulu enaknya transisi, ya kan? Refleksnya pengen ngajak temen. Rasakeun ye transisi yang ngeunaheun dipakai carving. Ya kan? Kalau ngajak temennya yang emang pemain transisi nggak masalah, tinggal ajak aja. Ketika saya ngajakin temen yang mainnya street banget, itu harus ekstra PR, ekstra presentasi. Kalau ayo cobain tracknya longgarin, cobain pakai track lebar, cobain pakai papan shape papan ini, rasain carving di transisi enakeun, nggak usah ngetrik juga udah bahagia. Dan dia sampai dapetin feel, aduh ngeunah carving hungkul kayak itu, kita juga ikut seneng ya. Kita juga ikut seneng dengan ketika ngelihat teman kita tersenyum bahagia ngerasain baru carvingnya aja, belum sampai bunyinya ketika ngehajar lip, ya kan? Nah gitulah. Apalagi kalau yang bukan koping tapi batu alam lebih. Nah ya gitu kan. Aduh. Paling enak mah tangkorak. Nah yang gitulah ya. Nah itu tuh kita pengen mentransfer apa yang kita rasakan senang, teman kita juga rasakan. Dan ketika kita lihat ekspresi teman kita senang merasakan itu, kita ikut senang lagi. Itulah kenapa bikin shift. Kebayang?
Bisaan dibanding-bandingkan aja skateboard. Atau dah heran aja. Orang jadi tuh bisa berkata-kata ya teh karena jadi kepikiran tapi orang gitu bisa dicuci otak sebenarnya. Siap nong. Penjelasannya harus menyesuaikan dengan kadal sebagai filosofi kiri Oh ya kan. siap, aman. Jadi penjelasan pun harus filosofis. Jos dulu dong. Oke. Cukup jelas kah? Cukup jelas. Cukup Pemirsa. Karena ya saya juga kadang di dunia papan seluncur juga gitu ya. Bukannya mau antipati tapi nyanggeus beda kudu milih hirupna merenya. Iya, ketika kita merasakan enaknya papan luncur dirasakan sama kita, itu bahagia. Tapi ketika kita bisa bikin orang juga merasakan kebahagiaan kita, double bahagia. Nah, itu jadi. Tapi intinya mah tidak ada maksud lain untuk Anda menjadi seorang nabi gitu biar banyak pengikut kan intinya mah enggak itu ya. Entahlah. Ya enggak itu intinya mah Anda ingin berbagi kebahagiaan yang Anda dapat. Orang lain bisa dapatkan kebahagiaan itu. Betul. Oke pemirsa sudah kita akhiri saja langsung karena wis kemana-mana ya orang ngomongin skateboard yang nama. Oke. Kapan ngomongin skateboard tadi? Ya. Masih tetap di dunia yang tetap tidak aman pemirsa. Tapi kita harus terus semangat, harus terus tersadar bahwa kita sekarang masih diberikan kemampuan untuk bertahan di dunia ini. Jangan sampai kita memilih apa yang tidak kita inginkan. Wih. Betul. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Bapak Inong. Minum euy.